19-11-11-38 dari kelompok 3 sumber tenaga pertanian. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai objek 4 yaitu aki. Aki atau baterai merupakan salah satu sumber tenaga pertanian yang berfungsi untuk mengubah zat kimia menjadi arus listrik. Arus listrik atau tegangan yang dihasilkan oleh aki yaitu tegangan DC atau yang kita sebut dengan tegangan atau arus arah. Secara garis besar ada dua jenis aki, yaitu aki basah dan aki kering. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen dari aki basah. Komponen yang pertama dari aki, yang pertama itu adalah gagang. Gagang berfungsi untuk mengangkat aki dan juga sebagai pegangan dari aki. Yang kedua yaitu ada badan aki, yang berfungsi sebagai wadah tempat letaknya seluruh komponen aki agar nantinya elektroda yang berada pada aki ini dapat menghasilkan arus listrik. Yang ketiga yaitu ada tutup aki. Tutup aki berfungsi sebagai untuk menutup lubang aki agar air aki tidak keluar. Dan pada tutup aki ini terdapat sebuah lubang yang berfungsi sebagai tempat keluarnya gas dari H2SO4. Selanjutnya ada plat positif dan plat negatif yang berfungsi untuk mereaksikan sel timbal dengan H2SO4. Selanjutnya ada sekat atau yang disebut juga dengan separator yang berfungsi sebagai pemisah tiap-tiap sel dari plat positif dan plat negatif agar nantinya tidak bertubrukan dan agar nantinya tidak terjadi korsleting. Selanjutnya ada kutub positif dan kutub negatif yang berfungsi sebagai tempat letaknya terminal baterai dan juga sebagai penyaluran tiap-tiap output yang dikeluarkan dari aki. Selanjutnya ada sel yaitu terbuat dari timbal di mana nanti jika timbal direaksikan dengan H2SO4 nantinya akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yaitu prinsip kerja aki, yaitu pada saat aki dipakai, kedua elektrodenya perlahan-lahan akan menjadi timbal sulfat. Hal itu disebabkan kedua elektrode bereaksi dengan larutan asam sulfat. Pada reaksi itu, elektrode timbal melepaskan banyak elektron. Akibatnya, terjadi aliran arus listrik dan plat timbal dioksidanya. Secara sederhana, aki menggunakan reaksi kimia untuk melakukan discharge and discharge. Discharge adalah proses pengeluaran arus listrik dari baterai secara otomatis terjadi jika rangkaian kelistrikannya dalam posisi tertutup. Saat aki melepas arus, terjadi reaksi kimia menjadi arus listrik. Saat aki diisi, yaitu proses pengisian arus ke dalam aki, arus listrik akan mengembalikan reaksi kimia ke keadaan semula, di mana arus akan dialirkan menuju terminal negatif dan positif, lalu daya baterai akan kembali terisi sehingga nantinya aki akan kembali digunakan. Proses discharge and recharge aki ini terjadi secara terus-menerus selama volume elektrolit aki masih penuh. Kita akan masuk mengenai kelebihan dan kekurangan dari aki. Kelebihan dari aki yang pertama yaitu aki mudah dibawa karena ada pegangannya dan juga tidak terlalu berat. Yang kedua itu harganya lebih murah daripada solar cell. Selanjutnya kita akan masuk kepada kekurangan dari aki. Kekurangan yang pertama itu untuk maintenance-nya itu harus ekstra, baik dalam pengecasan maupun dalam pengisian H2SO4 pada aki. Kekurangan selanjutnya itu penggunaan dari aki terbatas karena penggunaan dari aki ini harus berdasarkan dari kapasitasnya. Jika melebihi dari kapasitas maka aki akan rusak. Selanjutnya, kita akan masuk kepada contoh soal dari perhitungan aki. Jika kode aki 7,8 ampere-hour, strip 13 volt, berapa jam pakai untuk menghidupkan lampu 12 watt? Catatan penggunaan 70%. Jadi caranya itu jika ampere-hour dikali dengan volt, maka hasilnya adalah watt-hour. Jadi 7,8 ampere-hour dikali 12 watt, dia dapatkan hasilnya 101,4 watt-hour. 101,4 watt-hour dikali dengan 70% didapatkan 70,98 watt-hour. Jadi 70,98 watt-hour dibagi dengan 12 watt, didapat hasilnya 5,915 hour atau 5,92 jam. Jadi didapatkan 5,92 jam untuk menghidupkan lampu 12 watt. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.